Di dalam dunia keperawatan, kita tidak hanya merawat luka fisik, tapi juga luka batin. Salah satunya adalah ketika seseorang yang didiagnosis oleh HIV. Banyak dari pasien yang merasakan hidupnya hancur seketika. Tugas kita bukan hanya memberikan obat, tapi juga menjadi harapan pertama yang menyala ketika mereka merasa gelap. Berikut adalah salah satu contoh bagaimana komunikasi terapeutik berpengaruh besar dalam kehidupan pasien. Selamat datang Bapak. Oke, silakan duduk. Oke. Selamat pagi Bapak Andi, saya Rama. Saya perawat yang akan mendampingi Bapak pada pagi ini. Apakah Bapak bersedia? Terima kasih Bapak. Saya tahu ini bukanlah hal yang mudah. Tapi Bapak tenang saja. Saya di sini untuk membantu Bapak. Kapanpun Bapak butuhkan, saya siap. Selanjutnya, apa yang Bapak rasakan sekarang? Bolehkah saya mendengar cerita dari Bapak? Pelan-pelan saja. Saya siap mendengarkannya. Saya cuma takut, Nurse. Rasanya hidup saya udah habis. Saya cuma takut dijauhin orang-orang. HIV ini benar-benar buruk buat saya. Perasaan takut dan bingung itu adalah hal yang wajar Bapak Andi. Banyak orang yang di luar sana sama seperti Bapak pada awalnya. Tapi percayalah Bapak, HIV bukanlah akhir dari segalanya. Tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana, Nurse. Saya udah bingung banget. Bapak Andi sudah melakukan langkah besar dengan datang ke sini dan melakukan tes. Itu bukanlah hal yang mudah Bapak. Tapi Bapak berhasil melakukannya. Sekarang kita bisa mulai merencanakan pengobatan supaya Bapak tetap sehat dan bisa menjalani hidup seperti biasa. Ada pengobatan yang bernama antiretroviral Bapak yang bisa membantu untuk menekan virus HIV di dalam tubuh Bapak. Jika diminum secara rutin, virus bisa tidak terdeteksi dan Bapak tetap sehat. Jadi kalau saya rajin minum obat, saya bisa kembali normal, Nurse. Iya, benar sekali Bapak. Banyak orang yang mengidap HIV tetap bekerja, menikah, memiliki anak yang sehat, dan berprestasi. Dan juga kuncinya tetap satu, tetap meminum obat antiretroviral dengan rutin tanpa terlewat. Selain itu, penting juga Bapak untuk menjaga pola hidup sehat, seperti memakan makanan yang bergizi, menghindari makanan instan, atau menghindari makanan yang berbahan pengawet. Dan juga Bapak harus berolahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Menjaga kebersihan diri juga penting Bapak, dengan rajin mandi, mengganti pakaian bersih, dan merawat luka sekecil apapun agar tidak terjadi infeksi. Saya juga menyarankan untuk Bapak menghindari rokok dan begadang, karena itu bisa menurunkan daya tahan tubuh Bapak. Istirahat yang cukup membantu tubuh Bapak agar tetap sehat. Dan terakhir, ada komunitas-komunitas untuk teman-teman dengan HIV. Di sana, Bapak bisa bertemu dengan orang-orang yang mengalami hal serupa, saling berbagi cerita, dan saling mendukung. Jadi, Bapak tidak perlu merasa sendiri, nggih. Saya akan terus mendampingi Bapak dalam perjalanan ini. Kapanpun Bapak ingin bicara, saya siap mendengarkan. Untuk saat ini, Bapak bisa istirahat dulu. Nanti, saya akan membantu menjelaskan jadwal obat Bapak dan membuatkan panduan gaya hidup sehatnya. Terima kasih, Nurse. Saya merasa udah lebih lega sekarang. Sama. Terima kasih, nggih. Oke, hati-hati di jalan. Dalam komunikasi yang hangat dan empatik, bisa membuka hati yang tertutup. Dalam setiap luka batin, selalu ada celah untuk sembuh. Dimulai dari didengar dan dipahami.